Selamat pagi, Jess. Nih, komen kayak begini pasti saya replay ya. Kamu simak bener-bener ini. Ini penting banget ya. Kalau boleh makan telur, kemudian ndak bermasalah dengan empedu, kemudian apa baik buat ginjal, Bang? Ya, ini pertanyaan karena sudah kemakan sama hoax yang terjadi 100 tahun lebih. Ya, kamu kalau tahu jurnal 1916, nah ini hoaxnya nih. Gitu, kamu ditakut-takutin makan telur, kamu ditakut-takutin makan daging, kamu ditakut-takutin makan ikan, kamu ditakut-takutin makan seafood, kamu ditakut-takutin tentang kolesterol. Itu jurnal tahun 1916 itu. Yang kemudian kamu diarahkan untuk minum OBAT seumur hidupmu. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu jawab ya, tapi tidak perlu sampai emosi. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kamu bermasalah dengan jajaan TU eng, kalau seandainya kamu bermasalah dengan si dia dan si betes, kalau kamu seandainya bermasalah dengan yang namanya GAGA L, GIG, GAGA, L, GIG N, JAJA L, seandainya kamu bermasalah dengan yang namanya KKN, KKR, dan kemudian kamu di OBAT-in, selesai, kamu SSMBUBH, sembuh. Kenyataannya enggak, kamu seumur hidup makan OBAT itu, gitu. Lalu apa yang kamu mau perjuangkan untuk hidupmu apa? Kalau seandainya kamu di OBAT-in hanya untuk makan itu seumur hidupmu. Ininya harus jalan gitu. Akal sehatnya harus aktif. Jangan kamu dijamper kayak kamu beragama yang nggak ngerti tentang agama itu, Jess. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalah kita itu kita itu didoktrin dengan sesuatu yang yakin. Yakin masuk surga. Yakin diobati seumur hidup. Nah, itu keyakinan-keyakinan BOBO, DODOH itu yang harus diputuskan. Yang ujung-ujungnya adalah informasi yang salah, yang ujungnya adalah informasi yang tidak benar, gitu. Yang ujungnya adalah informasi yang menyesatkan. Salah satunya contohnya ini, ya, kalau boleh makan telur kemudian tidak bermasalah dengan empedu, ya enggak, karena empedumu itu butuh telur. Empedumu itu sehat kalau kamu makan lemak, karena empedu membutuhkan lemak untuk serat yang kamu makan. Itu empedu. Kenapa kamu mengalami batu empedu? Ya, cairan empedumu membatu. Jawabannya karena kamu makan serat. Saran yang mereka lakukan, tapi kamu ditakutin makan lemak. Gitu loh. Kamu ditakutin makan lemak hewan. Kamu ditakutin makan telur. Kamu ditakutin makan kambing. Kamu ditakutin makan sapi. Kamu ditakutin makan seafood. Makanya empedumu cairannya membatu. Karena apa? Karena cairan empedu berfungsi dengan baik ketika kamu makan yang namanya SERAT dan lemak. Lemaknya harus lemak hewani. Gitu. Itu hal yang sangat penting. Telur. Kamu butuh telur. Telur itu adalah nutrisi terlengkap yang murah dan bisa didapatkan dimanapun kamu berada. Mau telur ayam, mau telur bebek, mau telur puyuh, mau telur buaya, mau telur ular, ya. Telur itu nutrisi yang sangat lengkap sekali. Makanya sehebat apapun orang vegetarian pasti masih makan telur. Gitu loh. Itu kan sama aja kamu dibodoh-bodohin itu kan. Gitu. Dibilang vegetarian pasti sehat. Ya, vegetarian itu yang paling sehat, tapi kamu masih makan telur, gitu. Kamu dibodoh-bodohin untuk tidak makan daging, tapi kamu makan telur. Telur itu adalah yang namanya protein hewani, Jess. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir dengan pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip ujung-ujungnya iman itu. Ya, iman kalau ketemu Imron kalah kamu. Makanya iman boleh, tapi jangan lupa sama Imron. Karena Imron itu kadang-kadang membuat kita lebih paham ketimbang iman. Suka nggak suka.
Gitu. Nah, terus kemudian apa hubungannya sama ginjal? Ayo, telur apakah ada hubungannya sama ginjal? Ya enggak, karena telur itu makanan sel tubuhmu nih ya, denger ya, bro, sis, om, tante, opung, namboru, tulang, amang. Dari ujung rambut sampai ke ujung kakimu, itu namanya sel. Rambut ini sel, namanya sel rambut. Kulit ini sel, namanya sel kulit. Semua yang ada di dalam tubuhmu ini sel semua. Dan tubuhmu itu terdiri dari 65 triliun lebih sel. Nah, selmu itu makanannya kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol itu adalah asam amino, asam lemak. Itu kolesterol. Livermu menciptakan 400 mg per desiliter kolesterol. Setiap saatnya livermu memproduksi itu. 30%-nya dimakan sama otak. Nah, sementara kamu disuruh membenci kolesterol. Sementara kamu disuruh membenci asam amino, asam lemak. Kamu disuruh membenci yang namanya makronutrisi. Walau alam, Jess, kamu ketemu sama guru yang seperti apa untuk berani menjelaskan seperti yang saya jelaskan. Ayo, sekarang coba. Ya, kamu diajari sibuk dengan yang namanya trigliserid. Kamu diajari sibuk dengan yang namanya asam urat. Kamu diajari sibuk dengan yang namanya asam lambung. Kamu diajari sibuk dengan yang namanya kreatinin itu. Pernah enggak kamu diajari sibuk untuk masalah yang paling utama dalam tubuhmu? Yang namanya gula darah. Sehingga kamu diajari untuk tidak makan nasi. Sehingga kamu diajari untuk tidak makan gorengan. Sehingga kamu diajari untuk tidak makan tepung-tepungan. Sehingga kamu diajari untuk tidak makan jajan-jajanan. Sehingga kamu diajari untuk tidak makan cemilan 10-11. Ayo. Pernah nggak? Nggak pernah. Karena kamu diajari untuk selalu mengkambing hitamkan. Apa yang dikambing hitamkan? Kolesterol. Kolesterol itu nggak masalah dalam tubuh. Karena sel tubuhmu makanannya kolesterol. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu tidak mengendalikan mulutmu dan kemudian kamu mengasupkan makanan-makanan yang memicu gula darahmu naik. Gula darah naik itu bukan harus di OBAT-in. Kalau kamu gula darah naik, kamu OBAT-in, mulutmu tidak dijaga. Nah, itu yang menjadi masalah. Gitu. Karena OBAT akan merusak lambungmu nanti. Bukan gula darahmu menjadi normal dengan tanpa merem mulutmu, tapi justru kamu menghancurkan lambungmu. Kalau udah gula darahmu bermasalah, lambungmu bermasalah, pasti menghantam ke ginjalmu. Nanti kreatinin itu yang dikambing hitamkan. Kreatinin itu limbah sel. Kamu tidak perlu pusing karena memang pasti ada dalam tubuhmu. Asam urat itu limbah sel. Limbah otot. Purin itu limbah otot, limbah sel. Kolesterol itu ada di dalam levermu. LDL itu membawa kolesterol dari lever menuju ke otak. Menjadi makanan otak, membenahi sel-sel otak. HDL itu membawa sel ke seluruh tubuhmu. Makanannya 65 triliun selmu itu HDL yang membawa. Kendaraannya HDL. Apa yang kamu mau takutkan? Mulutmu kan yang harus kamu jaga kan. Sehingga mulutmu tidak mengasupkan makanan-makanan yang membuat gula darahmu tinggi. Makanya di dalam konten saya bilang gula darah yang rendah, kolesterol yang tinggi, itu senjata pertama kali untuk kamu punya umur panjang. Kolesterol tinggi, gula darah rendah. Gitu. Gula darah berapa, Pak? Ya kalau bisa di bawah 110, kenapa harus 150? Kan gitu jawabannya. Nah, semuanya tergantung dari ini. Mulut, melek motong, melek cangkem. Nah, itu yang kamu harus rem. Makanya saya ngajarin caranya yang paling gampang dan pasti murah dan pasti sehat. Tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Jam makanmu di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Gampang kan? Apalagi kalau kamu bangun tidur minumannya racikan Makcin. Saya loh sampai kemana-mana saya bawa, mana bro? Minuman saya setiap hari loh cuman ini aja. Tuh, saya kemana-mana bawa racikan Makcin. Bangun tidur minum racikan Makcin, saya seduh ulang, diminum lagi, seduh diminum lagi. Racikan Makcin ini yang saya bawa. Nih. Jadi sehat kamu. Sehat itu kan pilihan. Sakit juga pilihan. Kamu mau sehat atau mau sakit itu pilihannya di tanganmu sendiri. Salam sehat. Ya.